Bapak yang dimuliakan oleh Allah, selain daripada sholat, ada beberapa sujud. Kita bahas pada subuh ini adalah sujud. Sujud selain daripada waktu sholat, ada beberapa yang kita kenal di dalam Islam. Beberapa di antaranya adalah sujud sahwi. Kemudian sujud tilawah. Ada lagi yang disebut dengan sujud syukur. Nah, ini akan kita lihat bagaimana sujud ini dilakukan di luar sholat dan bagaimana sujud ini dilakukan di dalam sholat. Ya, bagaimana sujud ini dilakukan? Yang pertama yang kita bahas adalah sujud sahwi. Sujud sahwi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang kalian bimbang dalam solat dan tidak tahu sudah solat 3 atau 4 rakaat, maka buanglah kebimbangan itu dan ambillah yang yakin. Kemudian di akhir solat melakukan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Jika ternyata solatnya 5 rakaat, maka sujud itu menggenapkan solatnya. Namun jika solatnya sudah genap 4 rakaat, maka sujud sahwi itu membuat setan marah. Ini hadis yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Kita lihat dulu dalilnya ya. Hadis yang kedua adalah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, siapa saja yang lupa sebelum selesai solat, maka pada akhir solat sebelum salam disyariatkan untuk sujud 2 kali. Kita perhatikan di dalam 2 hadis ini yang saya warnain warna kuning. Ini persamaannya adalah sujudnya sama-sama 2 kali, ya, dan dilakukan sebelum salam. Dilakukan sebelum salam. Hadis yang ketiga dari Ibnu Mas'ud, jika salah seorang kalian bimbang di dalam solat, maka pilihlah yang benar, lalu sempurnakanlah solatnya hingga salam, disusul dengan sujud 2 kali. Hadis riwayat jamaah kecuali At-Tirmizi. Kalau disebut hadis riwayat jamaah, kita sudah tahu, kita sudah jelaskan bahwa ini semua imam hadis mengatakan ya ikut pengecualian di belakangnya. Jadi ada 7 imam hadis ya. Itu semua menyatakan itu kalau disebut dengan hadis riwayat jamaah. Kemudian yang kelima, yang keempat diriwayatkan dari Sauban. Setiap kali lupa dalam solat harus diganti 2 sujud setelah salam. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Ya. Bapak lihat keempat dalil ini semua sama tentang jumlah kali sujudnya. Tentang jumlah kali sujudnya, yaitu sujudnya 2 kali. Namun berbeda di dalam meletakkan sujudnya. 2 hadis yang pertama meletakkan sujudnya sebelum salam. 2 hadis yang kedua meletakkan sujudnya itu setelah salam. Ya. 2 sujud yang pertama sebelum salam, 2 sujud yang kedua setelah salam. Jadi sebelum salam ataupun setelah salam, dua-duanya punya dalil. Ya, dua-duanya punya hujah.
Kita lanjutkan. Nah, bagaimana menurut keempat imam mazhab, mana yang mereka pilih, ya, atau mana yang mereka ambil? Empat imam mazhab sepakat semua atau satu pendapat bahwa sujud sahwi dalam solat telah disyariatkan jika lupa terhadap suatu perbuatan dalam solat. Jadi sujud sahwi hanya ada di dalam solat, enggak ada di luar solat. Yang namanya sujud untuk mengkoreksi solat kita, ya di dalam solat pasti, tapi tidak untuk sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan solat, ya. Untuk hukumnya, cuma mereka berbeda pendapat dari sisi hukum. Kita lihat dulu dari sisi hukumnya, ya. Mereka agak sedikit berbeda pendapat. Di dalam mazhab Hanafi dan Hambali, sujud sahwi hukumnya wajib bagi imam dan munfarid. Makmum mengikuti imam. Jadi sujud sahwi di dalam mazhab Hanafi dan Hambali, kalau dia ragu atau kalau dia salah, maka hukumnya wajib bagi imam dan munfarid, orang yang menjadi imam atau orang yang sholat sendiri, ya. Nah, untuk makmum mengikuti imam. Namun di dalam mazhab Maliki, hukumnya sedikit di bawah wajib, yaitu sunnah mu'akadah atau sunnah yang diberatkan bagi imam dan sholat munfarid, bagi orang yang menjadi imam atau orang yang melakukan sholat sendirian atau munfarid. Sementara makmum atas kelupaannya, ya. Jadi maksud atas kelupaannya ini adalah dia nggak sholat, dia sholat di belakang imam. Kalau imamnya bacaan yang panjang kan kadang-kadang makmum tuh sering traveling tuh pikirannya, ngawang kemana-mana, ya. Dia lupa nih, wah ini tadi rakaat kedua apa rakaat ketiga ya. Cuma karena dia menjadi makmum, aman dia, tinggal ngikut imam saja. Iya kan? Karena dia menjadi makmum, dia aman. Cukup ngikut imam saja, selesai masalah, ya. Sehingga sementara makmum atas kelupaannya itu tidak ada sujud sahwi baginya karena sudah ditanggung oleh imam. Ya. Karena dia ditanggung oleh imam, maka sujud sahwinya dia tidak lakukan, ya. Tapi dia ngikut imam, ya. Dia harus ngikut imam. Di dalam mazhab Syafi'i, hukumnya sunnah bagi imam dan sholat munfarid. Sedangkan makmum atas kelupaannya tidak sujud sahwi karena dia berada di bawah tanggungan imam. Namun jika imam sujud sahwi, maka dia wajib sujud mengikuti imamnya, ya. Nah, keempat imam sepakat bahwa jika sujud sahwi tertinggal atau ditinggalkan, sholatnya tetap sah, tidak batal. Kecuali ada beberapa pendapat di dalam mazhab Hambali. Nah, makmum yang kelupaan itu adalah karena dia kelupaan rakaat pribadi dia, ya, pribadi dia. Dia yang ragu. Dia yang ragu. Saya ini 3 rakaat tadi atau 2 rakaat ya? Aman kan ikut imam, ikut saja imam. Atas kelupaan dia tidak dikenakan sujud sahwi karena dia ditanggung oleh imam. Tapi pada saat ada aturan yang lain bahwa apapun yang dilakukan oleh imam itu wajib dilakukan oleh makmum. Dari mulai takbiratul ihram sampai kepada salam. Nah, apabila imamnya melakukan sujud sahwi sebelum salam, maka makmum wajib ikut. Karena kalau makmum tidak ikut, sholatnya batal. Hati-hati di sini, ya, perhatikan. Ini bisa membatalkan sholat. Apabila imam
sujud sahwi sebelum salam, maka makmum wajib hukumnya untuk ikut sujud sahwi. Namun apabila imamnya sujud sahwi setelah salam, ikatan antara imam dan makmum kan habis sampai salam, ya, sampai salam. Maka makmumnya boleh ikut, boleh enggak. Tidak menyebabkan batalnya sholat makmum, ya, tidak menyebabkan batalnya sholat makmum apabila imamnya sujud sahwi setelah salam. Jadi sebenarnya kesalahannya itu kan yang lupa itu adalah imam. Kalau kita melakukan sujud sahwi dalam sholat berjamaah kan, makmum dia lupa enggak? Enggak. Dengan dia tidak lupa itu dia koreksi imamnya, ya kan? Dia koreksi imamnya sehingga makmum tidak lupa. Nah, apabila imam melakukan sujud sahwinya sebelum salam, maka makmum wajib ikut. Kalau enggak ikut, sholatnya bisa dianggap batal. Tapi kalau imamnya sholat sujud sahwi setelah salam, maka keharusan untuk mengikut imam itu sudah selesai sampai salam. Tapi kalau makmumnya mau ikut juga sujud sahwi, boleh, tapi tidak menyebabkan sholatnya makmum batal. Ini dua kondisi, ya, dua kondisi. Nah, bagi imam harus hati-hati, jangan sampai dia melakukan sujud sahwi yang menyebabkan makmumnya batal sholatnya. Ya. Dia melakukan sujud sahwi karena ada yang lupa, tetapi di belakang makmum nggak tahu. Kenapa? Karena imamnya Allahu Akbar selesai salam, atau sebelum salam nunggu Assalamualaikum dia takbir Allahu Akbar, makmum di belakang yang tidak ngerti nggak sholat, nggak sujud sahwi. Nah, ini bahaya, bisa menyebabkan makmumnya batal sholatnya, ya. Tempat sujud sahwi jika sadar sebelum salam, ya. Di dalam mazhab Hanafi dilakukan setelah salam, ya, setelah salam dalam mazhab Hanafi. Di dalam mazhab Maliki sebelum salam jika kekurangan, sesudah salam jika kelebihan. Jika terjadi keduanya, kelebihan dan kekurangan, maka sujud sahwinya 2 kali sebelum dan sesudah salam. Nah, ini agak beda ya, Maliki. Jarang kita temukan. Dia ragu dua-duanya salah. Sesudah salam kelebihannya kekurangan atau kelebihan. Ini kekurangan atau kelebihan. Maka dia lakukan 2 kali sujudnya, sujud sahwinya. Sebelum salam sekali, setelah salam sekali. Kalau dia merasa dua-duanya terjadi, kelebihan atau kekurangan. Dalam mazhab Syafi'i itu sebelum salam baik kelebihan ataupun kekurangan. Ya. Dalam mazhab Syafi'i sebelum salam baik kelebihan ataupun kekurangan. Di dalam mazhab Hambali boleh sebelum atau setelah salam, namun lebih afdol sebelum salam. Ya. Boleh sebelum atau setelah salam, namun lebih afdol dilakukan sebelum salam. Ini di dalam mazhab Hambali. Nah, keempat imam mazhab berbeda-beda nih. Cuma ini tidak dijelaskan secara eksplisit. Yang dimaksud adalah apakah di dalam sholat berjamaah atau sholat munfarid. Yang pengertian yang mereka melakukan sujud sahwi ini. Tapi dalam pengertian saya ini maksudnya adalah untuk dua-duanya, baik munfarid atau pada saat menjadi imam. Maka ada 2 pendapat, ada 4-4-nya pendapat berbeda. Hanafi mengatakan setelah salam, kalau Maliki
tergantung kurang atau lebih. Kalau kurang di sebelum salam, kalau lebih setelah salam. Ya. Yang ketiga adalah mazhab Syafi'i, sebelum salam. Yang keempat adalah mazhab Hambali, boleh sebelum salam ataupun setelah salam, tapi lebih afdol sebelum salam. Ya. Nah, untuk seorang imam ini yang harus diperhatikan, hati-hati dalam mengambil pendapat ini. Kalau dia merasa bahwa bisa menyebabkan makmumnya menjadi tidak sah solatnya, batal solatnya, maka sebaiknya dilakukan yang aman. Dilakukan yang aman. Yang aman apa? Yang aman adalah setelah salam. Namun tidak salah kalau imam melakukan sebelum salam, karena ada dalilnya. Ada dalilnya dan ada pendapat para imam mazhab. Apabila imam lupa tentang jumlah rakaat, di dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali hendaknya ditetapkan berdasarkan keyakinan, kemudian berdasarkan yang lebih sedikit. Jadi kalau kita misalnya lupa nih di sholat, ini tadi sholat katakanlah sholat 4 rakaat ya. Ini tadi 3 rakaat atau 4 rakaat ya. Maka yang diambil adalah dia punya keyakinan berapa persen nih. Dia sedikit lebih yakin, misalnya 60 atau 70% ini rakaat keempat. Maka yang diambil adalah rakaat keempat. Tapi kalau 50-50, setengah-setengah, nggak ada punya kecenderungan, maka diambil yang terkecil. Yang terkecil itu maksudnya adalah yang sudah dilakukan. Kalau ragu antara 3 dengan 4, maka ambil 3. Berarti dia tambah 1 rakaat lagi. Ini yang di dalam hadis yang pertama, kalau kelebihan, kalau kurang itu mencukupi, kalau lebih itu membuat setan marah. Yang di dalam hadis yang pertama tadi, ya. Jadi ikuti dulu kecenderungan hatinya. Kalau dia tidak punya kecenderungan, artinya sama saja nih persentasenya, lupanya 3 atau 4, maka ikutin yang paling rendah. Ya. Nah, apabila lupa tasyahud awal di rakaat kedua ya. Di rakaat kedua, begitu rakaat kedua dia langsung berdiri, nggak tasyahud dulu, ya. Lupa ketinggalan tasyahud awalnya. Dia lupa ketinggalan tasyahud awalnya, maka di dalam mazhab Syafi'i jika ingat setelah berdiri maka tidak boleh merunduk kembali. Tapi jika ingat sebelum berdiri maka hendaknya merunduk kembali untuk duduk. Jika ingatnya ketika ruku rakaat berikutnya, hendaklah dia sujud sahwi. Ya. Jadi di dalam mazhab Syafi'i ada keterangan yang menyebutkan bahwa sempurna berdirinya. Ya. Jika ingat setelah berdiri sampai dia berdirinya sempurna, ya, maka dia tidak duduk lagi, lanjutkan saja. Ya. Kemudian nanti dia sujud sahwi. Jika ingatnya ketika ruku rakaat berikutnya, hendaknya dia sujud sahwi. Di dalam mazhab Syafi'i itu juga 2 perbedaannya. Yang pertama adalah sampai dia berdiri, ya, sampai dia berdiri dan membaca Al-Fatihah, tapi sebelum itu dia boleh duduk, ya, duduk kembali. Tapi kalau dia sampai sudah ruku, pendapat yang pertama sampai sudah membaca Al-Fatihah, ya, maka dia nggak boleh berdiri, nggak boleh duduk lagi. Pendapat yang kedua sampai ruku batasnya, sampai ruku batasnya. Ruku, kalau sebelum ruku dia sudah baca Al-Fatihah, tapi belum ruku dia bisa duduk kembali. Ini pendapat yang kedua di dalam mazhab Syafi'i. Ya, ada 2 pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Kalau dia sudah ruku, batasannya ruku.
Kalau dia sudah ruku, maka lanjutkan saja. Nanti sujud sahwinya adalah nanti sujud sahwi di belakang. Kenapa? Karena tasyahud awal itu bukan termasuk rukun, ya. Karena tasyahud awal tidak termasuk rukun. Jadi boleh ya dengan sujud sahwi. Nah, kemudian di dalam mazhab Maliki, apabila punggungnya telah terpisah dengan tanah, ia tidak boleh duduk kembali. Jadi maksudnya apabila punggungnya telah terpisah dengan tanah, itu adalah dia sudah berangkat berdiri. Artinya dia tidak duduk. Sudah berdiri dia, itu artinya dia sudah punggungnya sudah terpisah dengan tanah. Itu dalam bahasanya seperti itu, ya saya tinggal kutip saja bahasanya seperti itu. Tapi pengertiannya adalah apabila dia sudah berdiri, maka dia enggak duduk lagi. Ini dalam mazhab Maliki. Nah, di dalam mazhab Hambali, jika ingatnya sebelum membaca Al-Fatihah, ya, jika ingatnya sebelum membaca Al-Fatihah, boleh memilih duduk kembali atau meneruskannya. Boleh memilih duduk kembali atau meneruskannya. Namun yang lebih utama tidak duduk kembali. Ya. Yang lebih utama tidak duduk kembali di dalam mazhab Hambali. Batasnya adalah membaca Al-Fatihah. Kalau ingatnya sebelum membaca Al-Fatihah, boleh dia memilih duduk kembali atau tidak. Tapi kalau sudah membaca Al-Fatihah, lanjutkan sholatnya. Kemudian nanti di ujung dia sujud sahwi. Ya. Ini tempat apabila tasyahud awalnya terlupakan. Apabila seseorang berdiri untuk rakaat kelima karena lupa, ada rakaat kelima nggak Pak? Salat? Nggak ada ya? Nah, apabila seorang berdiri untuk rakaat kelima, artinya dia lupa nih, ya, 4 rakaat atau 5 rakaat, 4 rakaat atau 3 rakaat, diambil keputusan 3, ternyata itu adalah 4 ya. Maka yang terakhir itu menjadi rakaat kelima, ya kan? Ya. Apabila seorang berdiri untuk rakaat kelima karena lupa, lalu dia teringat, ya, ini untuk rakaat yang sudah lebih nih, artinya kelebihan rakaat kelima. Ya. Maka di dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, hendaknya dia duduk kembali kalau dalam keadaan rakaat keempat belum membaca tasyahud, maka hendaknya membaca tasyahud di rakaat kelima. Lalu sujud sahwi. Kalau sudah, hendaknya terus sujud sahwi dilanjutkan salam. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, dia lakukan rakaat kelima. Tiba-tiba di rakaat kelima ini dia ingat, ini udah kelebihan. Maka dia langsung duduk. Ya, dalam kondisi apapun dia duduk. Sudah membaca Al-Fatihah kah? Atau sudah membaca yang lain, atau bahkan setelah ruku dia langsung duduk tahiyat akhir. Kalau dia belum tahiyat, ya pasti dia belum tahiyat lah. Kalau dia sudah tahiyat akhir, dia ingat ini rakaat keempat artinya, ya. Kalau dia belum membaca tahiyat, maka dia lanjutkan dengan tahiyat, kemudian duduk sujud sahwi. Di dalam itu 3 mazhab, Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat sama untuk rakaat yang kelima, ya. Di dalam mazhab Hanafi, jika ingatnya sebelum sujud rakaat kelima, hendaklah dia duduk kembali. Kalau Hanafi membatasi, kalau itu belum sampai pada sujud di rakaat kelima, masih ruku, maka dia langsung duduk untuk menyelesaikan rakaat keempatnya. Ya, kalau dia ingatnya. Tapi kalau dia sudah sujud baru ingat, maka lanjutkan rakaat kelima, kemudian nanti dia sujud sahwi. Ya. Jadi batasannya kalau Syafi'i, Maliki dan Hambali dalam kondisi seperti apapun, dia teringatnya bahwa ini adalah kelebihan, maka dia langsung duduk. Kalau di dalam mazhab Hanafi dibatasin sampai dia sebelum sujud. Sampai sebelum sujud. Dia masih ruku, rakaat kelima, dia ingat, ini rakaat kelima.
salah saya, maka dia langsung duduk. Ya. Kita lanjutkan. Ya, silakan. Subhanallah. Ya. Ada dalilnya untuk suruh mengingatkan itu, cuma saya nggak bawakan dalilnya saat sekarang. Ya, nanti insya Allah suatu saat akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua, apakah imam itu melakukan sujud sahwi juga? Kan sudah diingetin. Ya, sujud sahwi itu adalah karena dia lupa. Imam melakukan itu kan karena dia lupa. Ada syak di dalam hatinya. Ya kan? Ada keraguan di dalam hatinya. Walaupun dia sudah diingatkan oleh makmum. Ya, walaupun dia sudah diingatkan oleh makmum, maka dia sujud sahwi karena dia lupa. Jadi beda antara makmum, kondisi makmum dengan kondisi imam. Salatnya makmum itu ditanggung oleh imam. Salatnya imam ditanggung oleh makmum enggak? Enggak kan? Jadi itu kondisi yang berbeda antara makmum dengan imam. Maka kalau imam itu lupa, kemudian diingatkan oleh makmum, kemudian dia ikut, yang diingatkan oleh makmum itu, dia masih punya, masih disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi. Apakah sebelum salam atau setelah salam? Nah, kalau dia lakukan sujud sahwi sebelum salam, punya implikasi yang lain. Makmum harus ikut. Karena batal sholatnya kalau dia tidak mengikut imam. Ya, tapi kalau dia lakukan setelah salam, makmum boleh ikut, boleh enggak. Tapi si imam masih disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi karena dia terlupa. Jadi sujud sahwi itu adalah karena terlupanya, ragunya. Walaupun sudah diingatkan oleh makmum. Sujud sahwi. Nah, kalau yang sholatnya munfarid. Ya. Belum berdiri tegak, tapi ingat Iya. Itu wajib juga. Iya. Karena sujud sahwi itu adalah karena sujud lupa. Enggak, artinya begitu ingat ini langsung berdiri tegak, tapi ingat setelah itu dia turun lagi kan? Dia turun lagi, dia lakukan. Iya, dia tetap lakukan sujud sahwi. Kenapa? Karena ada timbul keraguan di dalam hatinya kan? Ini 2 atau 3? Udah mau berdiri, enggak, ini ketiga nih. Nah, atau ini kedua nih. Sujud lagi dia turun ya kan? Turun, dia tetap melakukan sujud sahwi untuk menghapus keraguan-raguannya itu. Nah, itu yang 2 tadi pendapatnya. Boleh, ada hadis yang mengatakan dilakukan sebelum salam, ada hadis yang melakukan setelah salam. Ya. Kalau baca Al-Quran yang lupa, misalnya Al-Quran baca Al-Baqarah kemudian lanjutin Al-Imran gitu, itu gimana? Kalau ayatnya yang terlupakan, dia sholatnya sholat sendiri atau sholat bermakmum? Oke. Jadi sujud sahwi itu sebenarnya dilakukan adalah untuk gerakan. Ya, untuk gerakan. Dilakukan untuk gerakan. Sehingga disyariatkan untuk membaca atau melakukan sujud sahwi itu adalah karena kelupaan terhadap gerakan. Kemudian kalaupun dia lupa di dalam ayat, maka
tidak diwajibkan untuk sujud sahwi, tapi dia boleh melakukan sujud sahwi atas kelupaannya. Kenapa? Karena sujud sahwi itu adalah karena lupa. Tapi di dalam syariat itu diwajibkan atau disyariatkan untuk gerakan, Pak. Bukan untuk bacaan. Untuk bacaan. Ya, jadi kalaupun kita ragu ini pakai sujud sahwi atau enggak, boleh dilakukan sujud sahwi, lakukan sebaiknya setelah salam. Setelah salam. Kalau mau melakukan sujud sahwi karena kelupaan dalam membaca ayat. Kenapa? Karena kalau di dalam berjamaah kalau di dalam berjamaah dia lupa baca ayatnya, kan dia koreksi oleh jamaah atau dikoreksi oleh makmum, ya. Sehingga dia lanjutkan. Tetapi sujud sahwi itu adalah untuk koreksi terhadap rakaat atau koreksi terhadap sesuatu yang lupa. Ada yang syariat yang tertinggal. Sementara dia baca ayat, dia nggak baca ayat pun sebenarnya nggak masalah, kan? Karena membaca ayat itu hukumnya sunnah. Atau misalnya dia sudah baca ayat panjang, kemudian di satu ayat dia lupa, ya. Nggak terbaca pun sholatnya sah, nggak ada masalah, ya. Tapi untuk menghapus keraguan-raguan di dalam hatinya, kalau dia mau melakukan sujud sahwi, boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja, tapi lakukan di luar sholat setelah salam. Dalam hal lupa, nyambung Pak. Dalam hal lupa bacaan yang afdol atau yang utama itu, katakanlah bacaan yang macet, diulangi lagi dan ayat sebelumnya masih mandang juga macet, diulangi lagi sampai 2 kali atau 3 kali. Seyogyanya kan ada yang mengatakan harus langsung saja sujud begitu macet, enggak ingat sama sekali melanjutkannya, atau diulang dari ayat sebelumnya juga masih lupa, langsung Allah Akbar, atau bagaimana? Ya, tapi yang pasti makmunya nggak boleh lanjutin aja deh, nggak boleh ngomong begitu, gitu loh. Karena ini ada kejadian ya, waktu saya kecil juga ada kejadian ya. Jadi kalau imam udah mandek, nggak usah ngeyel lah, gitu loh. Nggak usah ngeyel. Ada 2 jalannya. Kalau salah kan sekali diingetin, kemudian dilanjutkan, benar kan? Benar, gitu kan. Lanjut, itu nggak ada masalah. Ya. Tapi diingatkan, salah lagi diingatkan, salah lagi diingatkan, salah lagi. Yaitu sebaiknya adalah imam itu bisa pilih. Ada 2 kondisi. Kalau dia sudah lebih dari 3 ayat, ya, dia lebih dari 3 ayat baca ayatnya, maka dia sebaiknya langsung sujud saja. Ya. Kalau dia kurang dari 3 ayat, maka sebaiknya dia pindah surat. Ya lari aja lah ke Qul huwallahu ahad, gitu. Gampang kan, lebih gampang gitu kan. Lompat ke Qul huwallahu ahad gitu. Nah, aman gitu kan, aman ya gitu loh. Nah kalau Qul huwallahu ahad salah juga, wah kebangetan lah gitu lah. Lari ke Qul huwallahu ahad ya. Atau jadi batasan 3 ayat ini tidak ada dalilnya. Ya, ini pendapat ulama. Ya. Kalau lebih daripada 3 ayat, boleh dia lakukan langsung sujud. Ya. Diingatkan oleh imam, makmum, salah lagi, jangan dipaksakan. Ini ada kalau saya nyebutnya imam ngeyel, gitu lah. Kalau saya nyebutnya imam ngeyel. Udah salah, diingetin, salah lagi, dipaksain sampai lama berdirinya gitu kan. Itu namanya imam ngeyel. Ya udah, kalau udah salah ya salah gitu. Tinggal ada 2 jalan. Kalau lebih daripada 3 ayat, dia boleh langsung sujud. Cukup. Ya. Kalau kurang dari 3 ayat, dia pindah ayat. Atau lebih dari 3 ayat, kemudian dia tetap pindah ayat juga nggak masalah. Ya, sudah baca nih 5 ayat, kemudian mandek di ayat ke-6. Ya.
Ulang-ulang, enggak juga. Ya dia boleh milih, pilihannya ada dua. Dia langsung sujud boleh, dia pindah ke kulhu juga boleh, gitulah. Tapi kalau dia kurang dari 3 ayat, maka sebaiknya dia pindah ayat, dia pindah surat. Ya, itu ya Pak ya. Gimana? Kurang dengar? Sujud sahwi, ya. Apakah di sholat sunnah berlaku juga? Apakah di sholat sunnah berlaku juga? Karena dua-duanya jadi sunnah. Jadi sebenarnya berlaku, ya berlaku. Ini kita ini 1 rakaat atau 2 rakaat ya? Ya sujud sahwi juga nggak apa-apa. Apakah berlaku atau enggak? Karena apa? Karena sunnahnya pun batal pun sholatnya nggak jadi masalah. Ya. Yang berat itu kan adalah kalau dia sujud, kalau dia sholat wajib, ya. Sholat wajib. Tapi kalau dia sholat sunnah, dia lupa. Jadi dasarnya konsepnya adalah sujud sahwi itu dilakukan kalau dia lupa. Ya, karena kelupaannya, karena keraguan-raguannya, karena syaknya. Ya, karena syaknya dia melakukan sujud sahwi. Ya. Sujud sahwi kita baca apa? Ya. Kebetulan di dalam slide-nya nggak ada saya jelaskan ini karena saya beranggap bapak-bapak udah hafal sujud sahwi ya. Ya. Ada 2 pendapat. Ya. Jadi secara langsung Rasulullah tidak mengajarkan sujud sahwi itu bacaannya apa. Ya, secara langsung Rasulullah tidak mengatakan sujud sahwi itu bacaannya apa. Ya. Kalau sujud sahwi itu bacaannya apa secara langsung diajarkan Rasulullah, maka pendapatnya 1. Karena dia tidak diajarkan secara langsung, maka ini beredar di kalangan para sahabat. Ya. Maka sahabat ada yang menyebutkan bahwa sujud sahwi itu bacaannya sama seperti sujud biasa, ya, yaitu kalau dia baca subhanallah, kalau dia baca subhana rabbiyal a'la, ya, subhana rabbiyal a'la, ya dia baca subhana rabbiyal a'la. Nah, ada keterangan lain yang menyebutkan ada bacaannya, ya, ada bacaannya, yaitu adalah subhanaka la yanamu wa la yas'u. Dan ini tidak disalahkan oleh Rasulullah, juga tidak dibenarkan, diokekan, ya. Subhana la yanamu wa la yas'u. Tapi tidak diajarkan secara langsung oleh Rasulullah, tidak diajarkan secara langsung oleh Rasulullah. Hanya dikatakan oleh Rasulullah, kalau engkau terlupakan terhadap satu rakaat atau 2 rakaat, maka sujudlah 2 rakaat. Nggak ada keterangan yang sahih yang menyebutkan bahwa diajarkan bacaannya seperti ini. Nah, para sahabat itu mengatakan saya baca ini, tidak bolehkan. Baca subhanallah, bertasbih juga dibolehkan. Jadi cukup ya. Untuk bacaannya boleh sama dengan bacaan sujud, boleh baca subhana la yanamu wa la yas'u. Kalau saya pribadi bacanya yang itu, yang kedua, subhana la yanamu wa la yas'u. Tapi kalau Bapak mau baca tasbih yang lain juga boleh. Ya. Subhana la yanamu wa la yas'u. Tidak tidur dan tidak lupa. Kenapa? Bacanya berapa kali? Bisa 1, bisa 3. Ya, bisa 1, bisa 3.